Anak lelaki itu dibunuh dengan cara disembelih tepat pada hari pertama sekolah. Namun, orang-orang terkejut ketika melihat rekaman CCTV. Pelaku pembunuhan yang terekam ternyata adalah ayah kandungnya. Bahkan, di senjata pembunuh hanya terdapat sidik jari ayahnya. Saat itu, sang ayah kebingungan. Dia tidak mengerti. Pagi itu dia mengantar anaknya ke sekolah dan langsung pergi. Namun kenapa malah dia yang dijadikan pelaku pembunuhan? Namun, bukti yang ada sangat kuat. Dia tidak bisa membantah. Akhirnya dia dibawa oleh pihak berwenang, dan hingga dieksekusi mati. Dia tidak bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin karena belas kasih Tuhan, dia terlahir kembali pada hari anaknya lahir. Sebelum pria itu bisa memahami apa yang terjadi, istrinya seperti di kehidupan sebelumnya, mengatakan bahwa dia akan mengantar ibu mertuanya yang hipertensi ke rumah sakit, dan menyerahkan tugas mengantar anak ke sekolah pada suaminya. Melihat istri yang pergi, pria itu sangat bingung. Selama ini, istrinya yang selalu mengantar anak ke sekolah. Kenapa kali ini? Hanya karena dia yang mengantar. Anaknya malah celaka, lalu pria itu segera memanggil istrinya, meminta agar anaknya istirahat di rumah hari ini. Mendengar itu, istri dengan lembut setuju. Dia akan memberitahu kepala sekolah bahwa hari ini anaknya tidak masuk sekolah. Kemudian ibu mertuanya dengan perhatian memberikan sarapan pada pria itu. Melihat mereka berdua, semuanya tampak biasa seperti biasanya. Namun, pria itu masih merasa bingung. Tiba-tiba terdengar suara anaknya dari dapur. Pria itu berlari cepat dan memeluk erat anaknya. Melihat anaknya yang hidup di pelukannya, pria itu sangat terharu. Dia meminta anaknya untuk berjanji tidak keluar rumah hari ini. Namun pada saat yang sama, pria itu menerima telepon dari kepala sekolah, menanyakan kenapa dia tidak memberitahu sebelumnya bahwa dia yang mengantar anak. Mendengar suara di telepon, pria itu baru menyadari, mungkin orang yang dilihat kepala sekolah adalah pelaku sebenarnya. Dia pun mulai menyelidiki dengan cermat, tanpa menyadari bahwa pelaku ada tepat di belakangnya. Ketika dia sadar ada yang tidak beres, segalanya sudah terlambat. Melihat anaknya kembali mati di hadapannya, pria itu langsung merasakan kesedihan yang mendalam. Dia terus menyalahkan dirinya sendiri karena hidup kedua kalinya namun tidak bisa mengubah nasib. Dia tidak mengerti siapa yang begitu membenci anaknya, dan yang lebih tidak dimengertinya lagi, kenapa di kehidupan sebelumnya dia ada di rumah. Namun kenapa di rekaman CCTV ada bukti yang mengarah kepadanya? Tiba-tiba seolah dia teringat sesuatu. Dia segera menelepon asistennya, meminta bantuan untuk menyelidiki sebuah masalah. Kemudian pria itu membawa anaknya ke ruang tamu. Saat itu, istrinya kembali dari rumah sakit. Ketika dia mendengar berita bahwa anaknya dibunuh, dia masih menunjukkan reaksi terkejut seperti kehidupan sebelumnya. Ibu mertuanya bahkan mendorongnya dengan keras, langsung menangis deras. Melihat dua wanita itu begitu terpukul, pria itu merasa malu atas keraguannya sebelumnya. Namun, yang aneh adalah, polisi tetap dengan cepat mengetahui kejadian tersebut, dan langsung mengarahkannya kepada dirinya. Yang lebih aneh lagi, meskipun dia berada di rumah, mereka masih membawa bukti rekaman video. Melihat video tersebut, anaknya yang tidak siap, tiba-tiba dibunuh oleh pelaku yang menyamar sebagai dirinya. Pria itu hampir putus asa, karena saat itu dia sedang menelepon di balkon. Namun istrinya sama sekali tidak mau mendengarkan penjelasannya, seperti kehidupan sebelumnya. Kasus ini langsung diputuskan, sementara ibu mertuanya juga memberikan isyarat bahwa dia tidak suka dengan anak tersebut. Hasil pemeriksaan senjata pembunuh pun keluar. Tidak mengejutkan, sidik jari yang ditemukan memang milik pria tersebut. Melihat situasi ini, polisi tak membuang waktu, langsung mengamankan pria itu, untuk dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun kenapa kedua kehidupan ini memiliki bukti yang sama yang mengarah ke dirinya? Siapa yang mengambil sidik jarinya? Apa yang sebenarnya salah? Saat pria itu semakin bingung, tiba-tiba teleponnya berbunyi. Pada saat yang krusial, asistennya akhirnya menemukan hasilnya.